Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Febiana Amanda, Melia Izati Rodia, Melody Putri, dan Rika Rahim. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Pernahkah kalian melihat data nama-nama guru yang ada di kantor guru? Atau jika kalian pergi ke bandara, pernahkah kalian melihat data kedatangan ataupun keberangkatan pesawat? Nah, ya contoh lainnya yang pasti sering kalian lihat adalah data daftar hadir siswa yang terdapat di buku absen. Jika kalian telah pernah melihat 3 contoh data yang disebutkan sebelumnya, itu tandanya kalian telah mengenal data. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa itu data? Ya, benar sekali. Untuk lebih jelasnya, jadi data itu berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Jadi, data dapat diartikan kumpulan dari datum. Kali ini, siapa sih yang tahu bagaimana cara mengumpulkan data? Cara mengumpulkan data ada 3. Yang pertama yaitu wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dan yang kedua yaitu kuesioner atau angket dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga observasi, yaitu dengan mengamati objek atau kejadian. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi 2, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data mengenai alasan siswa kelas 7 menyukai game online dengan melakukan wawancara dari sumber data. Contoh lainnya, data makanan yang disukai dengan memberikan angket pada siswa. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data banyaknya sekolah di daerah 3T dalam satu provinsi diperoleh dari Dinas Pendidikan. Contoh lainnya, data banyaknya penduduk yang sakit pada suatu desa yang diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Nah, tadi kalian telah mempelajari apa itu data, bagaimana cara mengumpulkan data, dan jenis-jenis data berdasarkan cara memperoleh. Sekarang mari kita menalar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang tinggi badan teman sekelasmu dan termasuk data primer atau sekunderkah? Yang kedua, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jenis tayangan televisi di sekitar RT-mu dan termasuk data primer atau sekunderkah? Silakan diskusikan dengan teman sebangkumu. Kalian telah menyelesaikan soal yang telah diberikan sebelumnya. Sekarang saatnya kalian mengecek jawabannya. Untuk itu silakan disimak. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1, cara yang paling tepat mengumpulkan data tinggi badan teman sekelas adalah melalui wawancara. Dan data ini termasuk data primer karena diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dan untuk soal nomor 2, cara yang paling tepat mengumpulkan data jenis tayangan televisi di sekitar RT adalah dengan kuesioner atau angket. Dan data ini juga termasuk data primer karena diperoleh secara langsung dari sumbernya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah jawaban yang kalian buat telah benar? Nah, bagaimana adik-adik? Setelah kalian mengerjakan soal latihan tadi, itu merupakan kegiatan terakhir kita dalam mengenal data. Nah, apakah adik-adik semua telah mengenal apa itu data dan bagaimana cara memperolehnya? Nah, jika sudah, maka kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Silakan disimak video selanjutnya.